Tahukah Anda, jika pisang ini menjadi primadona banyak orang di seluruh belahan dunia? Pisang Cavendish merupakan salah satu dari sekian banyak jenis pisang yang menjadi primadona banyak orang di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri, pisang ini sangat terkenal sebagai pisang dengan nama pisang Ambon Putih. Buah ini menjadi salah satu buah yang paling favorit di pasaran buah dunia. Jadi, Anda jangan heran jika buah ini sekarang sudah banyak dikembangkan di beberapa wilayah, termasuk di Indonesia. Karena untuk penanamannya juga bisa masuk dalam komoditas buah yang hidup pada iklim tropis. Testimoni dari salah satu warga Cibangkong yang membudidayakan pisang ini mengatakan jika produksi pisangnya rata-rata 20 kg dan ia memiliki sekitar 5.000 pohon dan bisa menghasilkan 100 ton. Sedangkan pisang Cavendish saat ini berkisar antara 5.000 hingga 8.000 per kilogramnya untuk kualitas bagus dan yang masih mentah. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur menambahkan bahwa pasar luar negeri untuk komoditas pisang ini cukup besar, misalnya di Arab Saudi. Pisang menjadi salah satu buah yang sering digunakan untuk melengkapi catering. Untuk itu, potensi penjualannya juga jelas. Untuk pisang Cavendish di Jawa Timur, pada tahun 2019, total produksi mencapai 20 juta kuintal dengan luas panen 23 juta tanaman pisang. Kontribusi nasional mencapai 28,36% dan hingga kini terus meningkat. Meskipun jenis pisang ini dapat tumbuh di Indonesia, bukan berarti pisang ini berasal dari Indonesia. Akan tetapi, pisang ini berasal dari Amerika. Selain rasanya nikmat untuk dikonsumsi, pisang Cavendish juga banyak dijadikan sebagai bahan baku untuk makanan bayi. Misalnya saja diolah menjadi pure atau tepung pisang. Pisang Cavendish sangat tepat dan cocok untuk makanan bayi karena memiliki daging yang lunak sehingga nyaman untuk dikonsumsi balita. Pisang Cavendish akan tumbuh secara optimal jika ditanam di daerah dengan tingkat sinar matahari cukup. Apabila sinar matahari terlalu berlebihan, maka akan merusak batang pohon dan menyebabkan pohon mati. Apabila suatu daerah mempunyai bulan kering berturut-turut melebihi 3 bulan, maka tanaman pisang memerlukan tambahan pengairan agar dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan budidaya pisang adalah ketersediaan benih bermutu, bibit yang bebas hama dan sehat. Setelah memiliki bibit pisang yang bermutu, selanjutnya yaitu persiapan lahan. Pisang Cavendish dapat ditanam pada tanah kering dan tanah persawahan. Waktu yang baik untuk pengolahan tanah di tanah kering pada akhir musim kemarau, sedangkan untuk tanah persawahan awal musim kemarau. Buat pula teras atau petakan dan saluran pembuangan air. Pembuatan teras diperlukan untuk permukaan tanah yang miring. Lebar teras menyesuaikan kemiringan tanah pada areal penanaman, dan pembuatan saluran air dianjurkan untuk areal tanam yang mempunyai kemiringan kecil dan tanah datar. Hal ini berfungsi menghindari genangan air berlebihan pada areal tanam pisang. Jarak tanam pisang sesuai dengan jenis pisang. Jarak tanam jenis pisang Cavendish yaitu 3 x 3 meter. Pemberian pupuk kandang pada lubang tanam dilakukan 1 hingga 2 minggu sebelum tanam. Sebelum penanaman, lubang tanam diberi pupuk kandang 10 kg per lubang. Dibiarkan 1 hingga 2 minggu. Dan untuk tanaman yang baru ditanam diberi 3 kali, yaitu saat tanam dan sisanya dibagi 2 umur, 3 bulan dan umur 6 bulan. Sedangkan untuk tanaman umur 1 tahun atau lebih, pupuk diberikan 2 kali, yaitu awal musim hujan dan menjelang akhir musim hujan. Untuk pemeliharaan tanamannya sendiri, yang pertama ada penjarangan. Penjarangan berfungsi mengatur jumlah anakan. Untuk satu rumpun terdiri dari 3 hingga 4 batang.
Lalu, pengairan dan penyiraman. Pengairan berfungsi menjaga ketersediaan air di areal penanaman karena pisang akan mampu memproduksi secara optimal dengan cara memperbaiki saluran air. Dilanjutkan dengan penyiangan. Penyiangan berfungsi menghilangkan rumput liar yang tumbuh di area penanaman. Penyiangan dapat dilakukan secara manual, mesin, dan kimiawi. Untuk pemupukan sendiri berfungsi untuk menjaga ketersediaan unsur hara tanah, bisa secara organik dan anorganik. Setelah terlihat sisir pisang mengembang sempurna, tandan pisang dibungkus dengan kantong plastik bening. Kantong plastik bening tersebut berbahan polietilen dengan ukuran 15 hingga 45 cm, ketebalan 0,5 hingga 1 mm, dan diberikan lubang berdiameter 1,25 cm. Hal itu bertujuan untuk menghindari kerusakan buah akibat hama, misalkan tupai atau kalong. Jenis hama yang sering menyerang pisang Cavendish yaitu uret kumbang, ulat daun, serta ulat bunga dan buah. Untuk waktu yang tepat memanen pisang Cavendish disesuaikan dengan tujuannya. Untuk tujuan konsumsi lokal atau keluarga, panen dilakukan setelah buah tua atau bahkan sudah ada yang masak di pohon. Sedangkan untuk ekspor, pisang dipanen tidak terlalu tua, tetapi sudah mulai masak fisiologis atau kadar patinya sudah maksimum. Pada keadaan ini, kualitas buah cukup baik dan mempunyai daya simpan cukup lama. Usia atau umur panen buah Cavendish yakni 1 tahun. Apabila umur buah terhitung sejak muncul hingga 80 hingga 100 hari, maka buah pisang Cavendish sudah bisa dipanen. Atau indikator lainnya adalah dengan melihat daun bendera telah mengering, kemudian tampak salah satu buah telah mengalami perubahan warna yakni kuning. Ketika panen buah pisang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan menghitung jumlah hari dari bunga mekar sampai siap panen atau dengan melihat bentuk buah. Buah yang tua biasanya sudut buah tumpul dan membulat, daun bendera mulai mengering, dan bekas putik bunga mudah patah. Buah pisang Cavendish dapat dipanen bersamaan dengan tandannya. Jadi, saat memotong, maka ukurlah jarak tandan ke pangkal sisir paling atas berjarak kira-kira 30 cm. Panen buah pisang Cavendish dapat dilakukan 3 hingga 10 hari sekali, dilihat dari jumlah tanaman pisang yang tersedia di area perkebunan.